Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majelis yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ayyuhal ikhwah dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan terakhir kita mengkaji tentang apa itu? Tentang sifat datangnya Allah Azza wa Jalla Al-Majid. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji sifat Allah Azza wa Jalla yang lainnya, yaitu sifat wajah. Sifat wajah. Dan setelah ini, setelah selesai membahas tentang sifat datangnya Allah di hari kiamat, kita akan membahas sifat hari ini, sifat wajah. Kemudian pada pertemuan berikutnya sifat tangan, dan nanti habis itu kita akan membahas sifat mata. Apa bedanya antara beberapa sifat yang akan kita pelajari, sifat wajah, sifat tangan, sifat mata, dengan sifat-sifat yang kita sudah bahas sebelumnya? Sifat datangnya Allah Azza wa Jalla, sifat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Apa? Kalau yang sekarang dzatiyah. Sekarang dzatiyah, betul. Kalau yang kemarin apa? Fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah kita bahas sebagiannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan membahas sifat, contoh-contoh sifat dzatiyahnya Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih banyak ditolak oleh ahlul bid'ah? Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Fi'liyah ada yang nolak enggak? Ada. Cuman yang menolak sifat dzatiyah ini lebih banyak lagi. Dan gara-gara Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya sifat-sifat dzatiyah, inilah akhirnya mereka dituduh sebagai mujassimah. Sebagai mujassimah. Apa itu mujassimah? Kata mereka menjuluki Ahlus Sunnah dengan mujassimah. Apa maksud mujassimah? Yaitu golongan yang mengatakan Allah punya jismun atau tubuh. Jadi mereka Ahlul Bidah menuduh Ahlus Sunnah sebagai orang-orang yang mengatakan Allah punya tubuh. Padahal kapan Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya tubuh? Coba antum cari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan
Lillahi jismun. Allah punya tubuh, punya badan. Mana? Nggak kita temukan. Ahlus sunnah hanya mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan. Ya, tapi kan itu lazimnya kalau mengatakan bahwa Allah punya tangan, punya wajah, lazimnya, konsekuensinya berarti Allah punya tubuh. Gimana jawabnya? Itu kan konsekuensi menurut antum. Itu konsekuensi yang antum pahami. Dan kita tidak memahami seperti itu. Kenapa pemahaman yang ada di benak antum ditimpakan kepada kami yang tidak memahami seperti itu? Kami tidak pernah memahami bahwa Allah itu punya tubuh. Apalagi sampai mengatakan tubuh Allah seperti tubuh makhluknya. Kapan kita mengatakan seperti itu? Ahlus sunnah itu ketika mengatakan lillahi wajhun, Allah punya wajah, selalu ditambahi dengan kalimat apa? Kama yaliqu bijalalihi. Allah itu punya wajah yang sesuai dengan keagungannya. Tidak pernah Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu punya wajah seperti wajah makhluk. Kalau wajah makhluk, tubuh atau bukan? Tubuh atau bukan? Tubuh. Wajah manusia tubuh. Wajah hewan tubuh, badan. Kita nggak pernah mengatakan bahwa Allah itu punya wajah seperti wajahnya makhluk. Kapan kita ngomong kayak gitu? Dan mereka ahlul bidah terjerumus kepada tanaqud. Apa tanaqud? Kontradiksi. Ketika kita tanya kepada mereka, apakah Allah punya zat? Apakah Allah punya wujud? Apa kata mereka? Punya enggak? Punya. Allah punya zat. Allah ada wujudnya. Kalau tidak ada wujudnya berarti Allah tidak ada. Kalau Allah nggak ada zatnya berarti Allah tidak ada. Masa Tuhan semesta alam tidak ada, itu gimana toh? Kita tanya sama mereka, Allah ada nggak? Ada. Punya zat nggak? Punya. Loh, kalau kayak gitu berarti Allah punya tubuh kan? Enggak. Kan zatnya Allah beda dengan zat makhluknya. Ya, sama, argumen kita juga sama. Sebagaimana zat Allah itu berbeda dengan zat makhluknya, maka sifat Allah juga berbeda dengan sifat makhluknya. Sebagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluknya, sifat Allah juga berbeda dengan sifat makhluknya. Sebagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluknya, wajah Allah juga berbeda dengan wajah makhluknya. Sebagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluknya, tangan Allah juga berbeda dengan tangan makhluknya. Karena kaidahnya apa?
innal kalama fis sifati far'un 'anil kalami fil dzat. Apa kaidahnya? Innal kalama fis sifati far'un 'anil kalami fil dzat. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu adalah cabang dari pembahasan tentang zatnya Allah Azza wa Jalla. Kaidah disebutkan oleh siapa? Syekh Utsaimin? Syekhul Islam? Baru muncul kaidah itu di zaman Syekhul Islam. Kaidah ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ulama yang wafat tahun 463. Syekhul Islam wafat tahun 728. 728. Berarti berapa abad? Sekitar 3 abad sebelum Syekhul Islam sudah ada kaidah itu. Disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Kalam 'anis Sifat yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu adalah ulama madhab Syafi'i. Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Dan membawakan perkataan beliau di Indonesia itu lebih mudah diterima daripada membawakan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan subhanallah, ya, bila tamsil, bila takyif, terus bila apa lagi? Tahrif, ta'til. Itu ulama-ulama abad keempat, ketiga itu sudah menyampaikan. Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala sudah menyampaikan itu dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Jadi kita sebagai para penuntut ilmu itu harus banyak membaca, harus banyak mengkaji. Jangan mencukupkan dengan apa yang kita dapatkan selama ini. Oke lah kalau kita ngajar santri-santri kita yang baru pemula, kita pakai kitabnya Syekh Utsaimin Al-Qawaidul Arba'ah, Al-Qawaidul Muthla, no problem lah. Tapi kayak kita ini yang sudah mahasiswa, itu harusnya terus mengkaji ulama-ulama sebelum beliau, bahkan sebelum Syekhul Islam. Ya. Dan subhanallah, anak nemu perkataan ini, itu juga tidak sengaja. Ya. Kan biasa itu berseliweran di grup WA, orang kirim kitab gitu kan. Biasanya alhamdulillah memang anak suka kitab gitu ya. Sering anak begitu ada yang ngirim gitu, anak lihat, oh anak belum punya ini. Anak cetak, nyarinya mungkin susah ya, harus ke Saudi. Kalau bisa beli dari Saudi, cuma kadang-kadang susah untuk kepentingan pribadi anak cetak. Dan biasanya nyetak ya rutin lah, mungkin 2 hari sekali nyetak kitab gitu. Nah, kadang-kadang kalau sudah terkumpul 1 kardus gitu ya, baru diambil dari percetakannya, dari fotokopian. Nah ketika ngambil itulah anak buka-buka gitu ya.
Sebelum dikasih nama, sebelum didata, Anda buka-buka dulu. Lihat daftar isinya, lihat judulnya, lihat beberapa bagian dari isi buku itu. Itu yang namanya al-qiraah as-sari'ah. Apa? Al-qiraah as-sari'ah. Baca buku sekilas. Jadi buku tebal itu bisa dibaca dalam 10 menit. Bukan karena dukun, tapi memang ada amalnya, ada metodenya. Anak pernah ikut kursus baca cepat saat jadi mahasiswa di Madinah. Ada ininya, ada apa namanya, sertifikatnya. Sertifikat ikut kursus baca cepat. Jadi cara bacanya itu adalah dengan judulnya dulu. Jadi judul kita tahu ini isinya tentang apa, fikihkah, akidahkah, tafsirkah. Setelah itu, setelah baca judul, kita lihat apanya? Daftar isi. Apa? Daftar isi. Untuk mengetahui secara global kandungannya. Setelah daftar isi, kemudian kita lihat dari daftar isi ini poin-poin yang baru. Karena tidak bisa dipungkiri, buku yang berbeda-beda itu sering ada pengulangan. Pengulangan isi itu sangat sering sekali terjadi. Maka hal-hal yang baru-baru itu kita lihat dari daftar isi. Oh, ini baru. Setelah itu kemudian kita lihat di bagian-bagian yang baru-baru itu. 10 menit bisa ya. Nah, ketika sedang qiraah syariah tadi itu, lagi baca sekilas itu nemu faedah ini. Alhamdulillah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Apa tadi kaidahnya? Innal kalama fis sifati far'un 'anil kalami fis zat. Jadi ketika kita sedang membahas tentang sifat-sifat Allah, itu kaidahnya seperti kita membahas tentang zatnya Allah. Berarti kalau zatnya Allah itu berbeda dengan zat makhluk, maka sifat Allah juga beda dengan sifat makhluk. Jangan ada beda-bedanya. Karena sifat bagian dari apa? Zat. Sifat adalah bagian dari zat. Kalau zatnya Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka sifat Allah juga tidak serupa. Kalau zatnya Allah itu sempurna, berarti sifatnya Allah juga sempurna. Mau sifat dzatiyah, mau sifat fi'liyah. Baik. Wajah Allah hakiki nggak? Hakiki nggak? Beneran enggak? Bener. Wajah makhluk hakiki nggak? Hakiki, bener. Walakinnal haqiqah laysat kal haqiqah. Apa? Walakinnal haqiqah laysat kal haqiqah. Apa terjemahannya? Walakinnal haqiqah laysat kal haqiqah. Al-haqiqah yang pertama dengan al-haqiqah yang kedua sama atau beda? Beda. Kan pakai alif lam. Walakinnal haqiqah laysat kal haqiqah. Berarti terjemahannya gimana? Hah? Kok sepi? Hah? Tapi hakikat wajah Allah berbeda dengan hakikat wajah Allah. Walaupun sama-sama hakiki. Wajah Allah hakiki, bukan majas.
Wajah makhluk juga hakiki, bukan? Tapi hakikinya wajah makhluk dengan hakikinya atau hakikatnya wajah makhluk adalah berbeda. Walaupun sama-sama hakiki. Ketika bahas zat juga demikian. Zat Allah hakiki enggak? Hakiki. Wujud Allah hakiki. Zat makhluk hakiki. Wujud makhluk juga hakiki. Cuman laisatil haqiqah kal haqiqah. Cuman hakikat wujudnya Allah itu berbeda dengan hakikat wujudnya makhluk. Jangankan antar makhluk sama khalik, antara makhluk sama makhluk aja bisa berbeda. Wajah antum sama wajah teman antum sama-sama hakiki. Ada nggak yang wajahnya majas? Nggak ada. Wajahnya mau kayak gini. Ada apanya? Matanya ada, hidungnya ada, mulutnya ada, telinganya. Bahkan telinganya jumlahnya 2, matanya jumlahnya 2, hidungnya lubangnya 2. Tapi tetap beda. Yang satu lubangnya besar, yang satu lubangnya kecil karena yang satu hidungnya kurang mancung, yang satu hidungnya mancung. Kan sama-sama hakiki. Tapi hakikatnya berbeda. Bisa kita terima? Bisa. Perbedaan antara makhluk saja bisa kita terima. Masa perbedaan antara khalik dengan makhluk gak bisa kita terima? Gimana sih? Apabila wajah si A sama si B yang sama-sama manusia, sama-sama hakiki, dan kita katakan berbeda, bisa kita terima. Kenapa kita tidak bisa menerima perbedaan antara hakikat wajah Allah dengan hakikat wajah manusia? Padahal antara Allah dan makhluk lebih layak untuk berbeda dibandingkan antara makhluk dengan makhluk. Baik. Di dalam bab ini Syekhul Islam rahimahullah membawakan berapa dalil? Berapa dalil? 2. Beliau membawakan 2 ayat. Siapa yang baca? Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li walidina wa lil muslimina ajma'in. Qala al-mu'allif Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, beliau membawakan 2 ayat, yang pertama dalam surat Ar-Rahman dan yang kedua dalam surat Al-Qasas. Kita bahas ayat yang ada dalam surat Ar-Rahman, yaitu ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika, dan wajah Rabbmu akan kekal. Dzu al-jalali wal ikram, dan wajah Allah itu memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan apa? Wajah. Karena di situ kalimatnya apa? Dzu. Sedangkan yang marfu di situ apa? Wajhu.
Jadi Dzul Jalali wal Ikram adalah sifat dari wajah, bukan sifat dari Rabbi. Baik. Apakah Allah Azza wa Jalla Dzul Jalali wal Ikram? Iya. Cuman ayat ini lagi membahas tentang wajah. Ada nggak ayat lain yang menyebutkan Allah Dzul Jalali wal Ikram? Ada. Apa? Tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Surat apa? Ar-Rahman juga. Cuman beda ayat. Tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram itu adalah surat Ar-Rahman ayat 78. Kalau yang ini Dzul Jalali wal Ikram sifat dari wajah itu adalah surat Ar-Rahman ayat 27. Apa pentingnya kita menegaskan bahwa Dzul Jalali wal Ikram adalah sifat dari wajah? Apa pentingnya di dalam ayat ini? Pentingnya adalah untuk menegaskan bahwa wajah itu wajah hakiki. Makanya dikasih sifat sama Allah SWT. Itu pentingnya. Jadi pentingnya kita menegaskan bahwa Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan adalah sifat penjelasan tambahan tentang wajah Allah. Itu untuk menerangkan bahwa wajah Allah di situ hakiki, wajah beneran. Makanya sama Allah diperjelas sifatnya dengan kalimat Dzul Jalali wal Ikram. Terlebih lagi, wajah di situ diidhofahkan, dinisbatkan kepada apa? Rabb. Itu semakin mempertegas bahwa wajah ini wajah beneran. Karena ahlul bidah yang menolak wajah Allah Azza wa Jalla, mereka katakan itu bukan wajah tapi zat. Padahal di sini wajah diidhofahkan, dinisbatkan kepada apa? Rabb. Dan Rabb itu zat di situ. Terus berarti terjemahnya gimana? Zatu zati gitu. Ya. Wa yabqa zatu zati Dzul Jalali wal Ikram atau Dzul Jalali wal Ikram. Maka yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa wajah di sini adalah wajah beneran. Ayat ini sedang membahas tentang realita yang akan dihadapi oleh bumi ini. Itu bisa kita lihat di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Kullu man 'alaiha fan. Ya, kalimat sebelumnya adalah kullu man 'alaiha fan. 'Alaiha ala madza? 'Alal ard. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas permukaan bumi akan musnah, akan sirna. Tidak ada yang kekal. Dan itulah tabiat dan karakternya makhluk. Tidak ada yang kekal. Dan ini membuat kita menjadi lebih mudah untuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla ketika ada sesuatu yang hilang dari kita.
baik sesuatu itu ada di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita. Ada di tubuh kita kesehatan. Misal, kemarin sehat, sekarang sakit. Berarti hilang kesehatan kita atau berkurang. Kita terima. Karena memang sudah karakternya sesuatu yang ada di muka bumi ini bakalan hilang. Apalagi barang-barang. Apalagi baju. Baju lebaran 5 tahun yang lalu, sekarang sudah apa? Sudah lusuh. Ya Allah, ini baju bagus banget, kenapa sudah lusuh? Memang sudah kodratnya. Segala sesuatu itu bakalan musnah, bakalan punah. Apalagi kalau kita tambah umur, tubuh kita tambah melar. Anak kemarin itu, qadarullah lagi bersih-bersih gudang, nemu baju pas anak masih SMA. Ya, jas pas anak masih SMA. Ya kayaknya nggak masuk tuh. Dipakai udah sebit. Ya memang udah takdirnya. Nggak ada yang abadi. Itu yang nempel di tubuh kita. Termasuk yang di luar tubuh kita. Orang yang kita cintai. Ketika orang tua kita meninggal dunia. Ketika pasangan kita meninggal dunia. Ketika anak kita meninggal dunia. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hilang. Semuanya akan musnah. Apalagi hanya sekedar kucing. Ya tapi kan kucing kesayangan. Iya. Ibu kesayangan aja meninggal, apalagi kucing kesayangan. Atau bunga kesayangan. Bunga mawar, layu. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hilang. Apa yang tersisa, apa yang abadi? Wa yabqa wajhu rabbika. Satu-satunya yang akan kekal abadi adalah wajhu rabbika. Maka bergantunglah kepada yang kekal itu. Prioritaskanlah ridho zat yang kekal itu. Bukan memprioritaskan ridhonya makhluk yang bakal sirna. Bergantunglah kepada yang maha kekal itu. Jangan bergantung kepada yang bakalan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada al-hayy yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Tidak tahu Anda pernah sampaikan di sini nggak? Kalau makhluk itu kemungkinannya 1 dari 3. Apa coba? Kalau Allah kan al-hayyul ladzi la yamut. Yang maha hidup yang tidak bakal mati. Kalau makhluk kemungkinannya 1 dari 3. Apa itu? Hah? Belum pernah sampai ini. 1, benda mati. 2, makhluk hidup. 3, mantan makhluk hidup. Jadi makhluk itu hanya ada 3. 1 apa? Benda mati. 2, makhluk hidup. 3, mantan makhluk hidup. Mana yang boleh ditawakali? Dari 3 ini mana yang boleh ditawakali? Tidak ada. Benda mati apa? Contohnya? Hah? Batu. Apa? Motor. Keris. Ya, apa lagi? Jimat, patung. Ya.
Itu benda. Yang kedua apa? Makhluk hidup. Ustadz, kiai, ya, malaikat, setan, itu makhluk. Terus yang ketiga apa? Mantan makhluk hidup. Apa itu? Yang udah pada meninggal. Yang udah pada meninggal. Rasulullah SAW yang sudah meninggal, ya. Para wali yang sudah wafat. Gak boleh kita tawakali. Gak boleh kita bergantung. Bergantungnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu yabqa wajhu rabbik. Taib. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang akan kekal adalah wajah Allah. Taib. Zatnya. Zatnya. Yabqa enggak? Kan Allah katakan wa yabqa wajhu rabbik. Hah? Baqa'ul wajhi dalilun ala baqa'iz zat. Apa? Baqa'ul wajhi dalilun ala baqa'iz zat. Kekalnya wajah Allah itu menunjukkan bahwa zat Allah juga kekal. Karena tidak ada wajah tanpa zat. Ya. Kalau wajahnya hidup ya pasti zatnya hidup. Mana ada kepala berjalan sendiri tanpa tubuh, tanpa badan. Adanya di mana? Film horor. Ya. Berarti fiksi. Bukan real. Ya, bukan sesuatu yang nyata. Baqa'ul wajhi apa? Dalilun ala baqa'iz zat. Jadi jangan dipahami dari ayat ini bahwa hanya wajahnya Allah saja yang kekal. Enggak, semuanya zatnya Allah kekal. Ya. Baik, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi wajah Allah itu dzul jalal wal ikram, memiliki keagungan. Berbeda dengan wajahnya makhluk. Ya, banyak kekurangannya. Ya, tapi kan ada orang cantik banget, Ustaz. Iya, cantik banget sampai kapan? Sampai kapan? Hah? Sampai hilang masa mudanya. Ketika sudah tua, masih cantik. Hah? Ya sudah berkurang. Secantik-cantiknya nenek-nenek, ya tetap sudah berkurang kecantikannya dibandingkan yang masih muda. Wajah makhluk itu banyak kekurangannya. Berbeda dengan wajah Allah, Dzul Jalal. Ya. Wajah Allah itu adalah memiliki keagungan, memiliki kesempurnaan, wal ikram, dan memiliki kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan makhluk-makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh makhluk-makhluk yang mulia. Al-ikram, dzul jalali wal ikram, itu bisa bermakna Allah apa tadi? Memuliakan makhluk-makhluk yang mulia atau dimuliakan oleh makhluk-makhluk yang mulia. Kita bahas dari yang pertama. Allah itu
memuliakan makhluk-makhluk yang mulia. Siapa makhluk-makhluk yang mulia? Siapa? Para nabi, terus para rasul, terus para malaikat, para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah muliakan orang-orang yang beriman dan para ahli ilmu. Allah memuliakan para nabi, para rasul, para malaikat. Dengan memposisikan para malaikat di sisinya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, para syahid, para manusia-manusia yang super jujur, orang-orang saleh, mereka adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terus makna yang kedua apa tadi? Dimuliakan. Allah itu dimuliakan oleh manusia-manusia mulia. Kenapa kita katakan manusia-manusia mulia? Karena tidak setiap manusia memuliakan Allah. Contoh manusia yang tidak memuliakan Allah siapa? Mereka yang mengatakan innallaha thalithu thalatha. Mereka yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ini manusia-manusia yang tidak memuliakan Allah. Ada mereka. Makanya saya katakan Allah itu dimuliakan oleh manusia-manusia mulia. Karena hanya manusia-manusia mulia yang tahu kemuliaan Allah. Sedangkan manusia-manusia rendahan tadi yang mengatakan bahwa Allah itu adalah fakirun, Allah itu miskin, sedangkan mereka adalah kaya. Itu manusia-manusia rendah yang tidak tahu kemuliaan Allah. Baik. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik. Sekarang kita bahas ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan musnah, akan fana illa wajhah. Kecuali hanya wajah Allah saja. Apa sih bedanya ayat ini sama ayat sebelumnya? Jangan bilang ini Qasas yang sebelumnya Ar-Rahman. Apa bedanya ayat ini sama ayat sebelumnya? Apa? Ahsan. Kalau ayat sebelumnya itu kan lagi bahas tentang kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di atas muka bumi akan hilang, akan sirna. Berarti lagi bahas tentang fananya sesuatu yang ada di permukaan bumi. Kalau ayat yang kedua ini bahas apa? Kullu syai'. Berarti bukan hanya yang ada di muka bumi saja, termasuk yang di langit. Berarti malaikat masuk? Masuk nggak? Masuk. Karena kullu syai' itu min al-fadhil umum. Termasuk kalimat yang menunjukkan keumuman. Ya. Kullu syai'. Segala sesuatu akan musnah illa wajhah, kecuali hanya wajahnya Allah. Berarti tidak ada yang kekal kecuali Allah Azza wa Jalla.
Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Betul? Betul? Surga. Kekal atau tidak? Hah? Kok diam? Kekal. Katanya tadi yang kekal cuma Allah. Sekarang itu merevisi. Neraka kekal enggak? Kekal. Nah, itu merevisi lagi. Penghuni surga kekal enggak? Kekal. Revisi lagi. Penghuni neraka kekal enggak? Penghuni neraka yang dari orang kafir kekal? Sudah berapa revisi? Hah? Apakah yang kekal cuma Allah? Kok diam? Takut merevisi. Tapi Allah kekal. Surga, neraka, dan penghuninya juga akan. Tapi kekekalan Allah berbeda dengan kekekalan makhluk-makhluk tadi. Apa perbedaannya? Hah? Apa perbedaannya? Allah punya awaliyah mutlaqah, sedangkan muqayyadah. Kita lagi bukan bahas tentang bidayah, kita lagi bahas tentang apa? Nihayah. Kalau awaliyah itu kan bidayah, kita bukan lagi bahas tentang awalnya, tapi lagi bahas tentang akhirnya. Apa perbedaannya? Masya Allah, Hasan. Betul. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla kekalnya itu bidzatihi. Allah sendiri yang memang menghendaki itu kekal. Sedangkan surga, neraka, penghuni surga, penghuni neraka, kekalnya mereka, kekalnya makhluk-makhluk itu karena kehendaknya Allah. Berarti tergantung sama apa? Allah Azza wa Jalla. Berarti mana yang lebih sempurna? Ya pasti Allah lah Azza wa Jalla. Karena kekekalan surga, kekekalan neraka itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini kekekalan surga dan neraka. Mereka tidak meyakini fananya surga dan neraka. Hanya saja perbedaannya antara kekekalan Allah dan kekekalan surga seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada sisa waktu sedikit, silahkan kalau ada yang mau nanya bisa dipersilakan. Bismillah. Ada? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya begini Ustaz, keluarga, teman-teman kampung semuanya, kalau bisa bikin bertanya, bagaimanakah cara merealisasikan untuk bergantung penuh kepada Allah, tidak ada bergantung kepada makhluk sedikit pun, seperti misalnya seperti teman atau guru atau yang lainnya. Bagaimana supaya kita bisa bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk? Ada dua sisi. Sisi ilmi sama sisi amali. Sisi apa? Ilmi sama sisi amali. Apa itu ilmi? Hah? Ilmu, pengetahuan. Amali apa? Praktek, perbuatan. Jadi kalau kita pengen bergantung hanya kepada Allah, maka kita harus garap dua sisi. Yang pertama sisi apa tadi? Ilmi.
yang kedua sisi amal. Kita mulai dari sisi ilmi dulu. Apa itu sisi ilmi? Dengan kita belajar, mencari ilmu. Ilmu tentang kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Mempelajari, memahami, mengkaji tentang kesempurnaan Allah. Karena orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari mereka pemicunya adalah karena jahlun, karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Maka obatnya kebodohan adalah ilmu. Obatnya ketidaktahuan adalah pengetahuan. Mereka yang bergantung kepada makhluk karena mereka tidak tahu tentang kesempurnaan Khalik. Anda pernah kasih contoh. Orang yang tahu makanan yang super enak, tidak mungkin dia mau makan makanan yang basi. Karena ada makanan yang super enak. Makanan basi ngapain dimakan? Orang makan makanan basi karena dia tidak tahu ternyata ada makanan yang super enak. Orang minta-minta sama kuburan, sama benda mati, sama mantan makhluk hidup, sama makhluk hidup. Karena dia tidak tahu betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta-minta sama orang kaya karena dia tidak tahu betapa maha kayanya Allah. Dia minta-minta sama orang kaya karena dia tidak tahu betapa maha dermawannya Allah. Dia minta bantuan sama orang yang kuat karena dia tidak tahu betapa maha kuatnya Allah. Supaya kita tahu bahwa Allah maha kuat, maha kaya, maha dermawan, gimana? Belajar. Cari ilmu pengetahuan tentang itu. Jadi sisi pertama kita garap apanya? Ilmu. Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kita pelajari. Setelah kita yakin, setelah kita paham tentang kemahasempurnaan Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang kedermawanan Allah, tentang kekayaan Allah, tentang kekuatan Allah, tentang kekuasaan Allah, maka kita garap sisi yang kedua, yaitu amal, praktek. Bagaimana prakteknya? Berlatihlah dalam keseharian kita untuk berupaya apa-apa Allah. Apa-apa Allah. Apa maksudnya apa-apa Allah? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Jadi ada keperluan apa, mintalah sama Allah. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis yang seingat anak Taif, bahkan sekalipun
sandalmu apa? Putus. Mintalah sama Allah. Pakai sandal jepit, terus sandalnya apa? Putus. Mintalah sama Allah. Walaupun hanya sandal putus. Apalagi yang lebih besar daripada sandal putus. Apa? Jodoh. Ya minta sama Allah. Belum apa-apa udah ngomong sama Ustaz. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya tapi kan wasilahnya Ustaz. Jangan bergantung sama wasilah. Ikhwan-ikhwan, Ustaz tolong carikan buat Ustaz kalau ketemu yang speknya kayak gini, tolong kasih tahu. Ya anak ambil dulu. Justru mintanya sama Allah, makanya jangan sama apa? Jangan sama Ustaz. Ustaznya juga pengen. Ya, makanya mintanya sama Allah. Ustaznya juga punya kepentingan, punya kebutuhan. Sedangkan Allah tidak butuh apa-apa. Jadi latihan, pusing. Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi, anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Baca Al-Fatihah, ruqyah diri sendiri. Itu minta sama Allah, bergantung sama Allah. Lapar. Apa? Lapar. Allahumma at'imni. Ya Allah, berilah saya makan. Ada yang kayak gitu di sini? Hah? Ketika lapar gitu, haus, Allahumma asqini. Ada? Ada dua kemungkinan. Ada atau antum takut teriak. Yang mana ini? Hah? Yang takut teriak atau memang nggak pernah kayak gitu? Nggak punya baju. Allahumma sini ya. Sini atau suni? Uksuni atau iksini? Hah? Ya Allah, berilah saya pakaian. Ya. Ini namanya amal. Jadi setelah punya ilmu, terus diapakan? Diamalkan, dipraktekkan. Dan itu memang butuh latihan. Ya, butuh apa? Latihan. Mulai dari hal yang kecil-kecil gitu. Pokoknya dikit-dikit Allah, minta sama Allah. Bahkan dalam rumah tangga sendiri, dalam kita mendidik anak pun juga sama. Kita mendidik pasangan kita juga sama. Abi pengen lauk minta anak sama Allah. Ajarin. Ya Allah, minta bebek goreng. Ya minta sama Allah. Latihan. Dikit-dikit apa? Abi beliin itu mobil-mobilan. Minta anak sama Allah. Minta. Jadi dilatih. Ya. Bapaknya juga sama. Beras habis. Minta sama Allah. Maksudnya nanti jatuh dari atap itu beras gitu, Ustaz. Kalau masalah cara itu bukan urusan kita. Gimana nyampenya beras ke tempat kita itu bukan urusan kita. Terserah Allah Azza wa Jalla. Nggak usah dipikirin itu. Bahkan apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan itu juga terserah Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita sudah berdoa. Jadi berapa sisi?
Dua. Yang pertama ilmi, yang kedua amali. Baik. Ada lagi? Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, para ulama-ulama kita serta kaum muslimin. Pertanyaan Anda Ustadz terkait analogi yang disampaikan Ustadz, barakallahu fikum, bahwasanya kesempurnaan makhluk tidak sama dengan kesempurnaan Allah, wajah Allah dan tidak menyerupai wajah-wajah makhluk. Tatkala hal ini kita sampaikan kepada mukhalif, rasanya terlalu remeh atau terlalu receh bagi mereka yang kita ketahui bahwasanya mereka ini memiliki kecerdasan dan kepintaran yang luar biasa. Pertanyaannya Ustaz, apakah penyebab yang memalingkan mereka dari memahami hal-hal yang menurut kita sederhana mungkin Ustaz, barakallahu fikum. Dan yang kedua, apakah penyebab tersebut dapat ditoleransi Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair. Oh, jazakallah khair. Kadang-kadang sesuatu yang sederhana itu nggak terlintas di benak. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sederhana itu nggak terlintas di benak mereka. Ana pernah terlibat diskusi sama seorang tokoh agama, tapi diskusi online. Ketika tokoh agama ini tidak menerima bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang sudah kita jelaskan tadi, dengan dalih apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Sayangnya dia berhenti di situ. Dia nggak lanjutkan ayatnya. Apa kelanjutannya? Wa huwas samiul basir. Jadi laisa kamitslihi syai'un itu bukan untuk menolak sami' dan basirnya Allah. Karena itu satu paket. Mana mungkin awal ayat menghapus akhir ayat. Maka satu paket ini harus dipahami dengan benar. Laisa kamitslihi syai'un itu untuk memahami bahwa sama'nya Allah laisa kamitsli sam'il makhluk. Basarnya Allah laisa kabasaril makhluk. Itu memahami ayat dengan benar. Jadi bukan ayat awal diambil, ayat akhir ditinggalkan. Atau ayat awal digunakan untuk menghapus akhir ayat. Itu kan sederhana. Tapi kadang-kadang sesuatu yang sederhana itu gak terlintas di benak mereka. Maka sampaikan kepada mereka. Itu sesuatu yang sangat argumen yang sangat kuat, yang susah untuk dibantah, yang susah untuk ditolak. Maka tetap sampaikan walaupun terlihat sederhana. Anda pernah nanya kepada dosen, kalau nggak salah Syekh Ibrahim atau Raheli Hafizullah atau dosen yang lain. Ketika kita membaca beberapa ulama-ulama besar, kan tidak sedikit di antara mereka yang mentakwil sifat-sifat Allah kan. Mereka muhadis, mereka juga mufassir gitu kan. Kemudian kita belajar yang kita pelajari akidah tentang asma sifat yang begitu simpel, yang begitu mudah untuk dicerna. Dan kita bisa menerimanya tanpa
terasa berat karena memang sangat jelas kan. Kaidah yang tadi disampaikan oleh Imam siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Ngomongin zat itu ya, ngomongin sifat ya seperti ngomongin apa? Zat. Apa bedanya? Itu kan mudah dicerna gitu. Kenapa ulama-ulama sebagian muhaddis, sebagian mufassir kok tetap mentakwil gitu loh. Maka dosen kami saat itu mengatakan, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Jadi hidayah, pengetahuan, ilmu itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, enggak kepada semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kagum dengan keilmuan para muhaddis, para mufassir tadi, maka kita juga harus kagum dengan keilmuan para sahabat yang ilmunya lebih apa? Lebih tinggi. Apakah para sahabat mentakwil sifat-sifat tadi? Jadi jangan sampai kekaguman kita kepada para ulama tadi membuat kita jadi ulama ini mesti benar. Loh, kalau ada ungkapan mesti benar, siapa yang lebih layak? Ulama tadi atau para sahabat? Para sahabat. Toh kita tidak mengatakan para sahabat mesti benar, kecuali ijma'nya. Kecuali apa? Ijma'nya sahabat. Dan mereka tidak ada yang mentakwil, berarti itu adalah ijma'. Ijma'nya para sahabat menerima sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tanpa mentakwilkannya. Jadi tetap sampaikan itu. Apakah bisa diberi uzur, toleransi? Ya tergantung mereka pernah baca atau tidak. Ya, mereka pernah nemu ilmu ini atau tidak. Jadi baca, iya baca. Mereka tetap baca. Maksudnya baca poin ini atau belum. Ya. Kalau mereka belum baca, belum tahu, Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan hukuman kecuali setelah menurunkan hujjah. Kecuali kalau orang sudah dikasih tahu dan sudah ngasih taunya sudah jelas, karena iqamatul hujjah itu bukan dilakukan oleh sembarang orang. Iqamatul hujjah itu dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kemampuan untuk iqamatul hujjah. Kemampuan secara materi dan kemampuan secara cara. Ya, materinya, bahannya dia punya, caranya dia bagus. Jadi nggak cukup hanya punya apa? Materi. Karena kadang-kadang materinya bagus, caranya nggak bagus, akhirnya ditolak. Ya. Nah, satu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu merahmati Imam Ibnu Taimiyah, Ustaz, musyrikin dan musyrikat, teman-teman semua dan seluruh kaum muslimin. Jazakumullah khairan atas kesempatan bertanya Ustaz. Ingin bertanya dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana mengamalkan sifat wali Allah dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kedua, bagaimana agar kita bisa mengedepankan istiqanah dan tawakal dibanding hal teknis di saat terdesak? Jazakumullah khairan. Bagaimana kita mengaplikasikan keimanan kita tentang wajah Allah Azza wa Jalla? Antara lain adalah dengan membaca doa. Ya, antara lain dengan membaca doa yang di situ
tersebutkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah a'udzu billahil azim. Hah? Terus wa biwajhihil karim. Terus wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Doa apa itu? Subhanallah. Doa apa itu? Hah? Masuk masjid ngapain takut ngomong? Salah satu redaksi doa masuk masjid. Selain apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni Allahumma aftahli abwaab rahmat. Doa yang lain lah a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim. Aku mohon perlindungan a'udzu billahil azim, ya, dengan Allah yang maha besar, yang maha agung, wa bi wajhil karim, dan aku mohon perlindungan dengan wajah Allah yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaan Allah azza wa jalla yang qadim, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Kemudian doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bisa mendapatkan kenikmatan untuk melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya, itu juga contoh yang lain. Baik, gimana caranya yang kedua supaya kita lebih bisa bergantung kepada Allah, bukan kepada apa? Makhluk, bukan kepada teknis. Dengan meyakini bahwa sebab, teknis itu bukan sebab. Dengan meyakini bahwa sebab itu tidak akan menghasilkan sesuatu tanpa kehendak dan kuasa dari Allah. Dengan meyakini bahwa sebab itu tidak akan ngefek apa-apa tanpa sebab dari Allah. Bahkan tidak sedikit Allah memberi sesuatu tanpa sebab. Ada orang sembuh tanpa berobat, banyak. Walaupun bukan berarti itu kita nggak perlu berobat. Kalau memang sebab itu tidak akan menghasilkan sesuatu tanpa kehendak Allah, ngapain kita melakukan sebab? Ngapain? Hah? Ngapain? Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah yang nyuruh kita melakukan sebab. Menjalankan perintah Rasul SAW. Tadawaw. Apa tadawaw? Berobatlah. Fa inna Allah la yunzilu da'an illa wa anzala ma'ahu dawaan. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan juga obat. Jadi kita kenapa melakukan sebab? Karena kita disuruh sama Allah melakukan itu. Tazawwaju al-walud al-wadud. Itu sebab kan? Kita disuruh nikah dengan wanita yang subur dan penyayang. Ya.
Jadi kita disuruh untuk melakukan sebab. Pengen punya anak disuruh apa? Menikah. Pengen sembuh disuruh berobat. Tapi apakah setiap orang yang menikah pasti punya anak? Apakah setiap orang yang berobat pasti sembuh? Jawabannya tidak. Karena sebab tidak akan menghasilkan sesuatu kalau tidak ada kehendak dari Allah SWT. Itu salah satu caranya. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.